Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman NFTV dimanapun kalian berada, perkenalkan aku Rifa Melinda. Dan aku Al-Muzammil Hafiz. Kembali lagi di acara X-Show, Extraordinary Talk Show. Iya Muzammil, kamu gimana hari ini? Sehat? Sehat-sehat aja sih kak. Kalau kakak gimana? Aku juga sehat sih, alhamdulillah. Oh ya, aku mau nanya, menurut kamu apa sih yang ada di pikiran kamu pas denger kata pesantren? Kalau aku sih kalau dengar kata pesantren tuh ingetnya ke ngantri mandi, makan bareng, tidur sekamar sama orang yang belum dikenal. Kalau mungkin kalau baru masuk ya, terus jauh dari orang tua, jauh dari saudara-saudara gitu loh kayaknya. Kalau aku sih aku mikirnya, takut banget gak sih kayak kamu jauh dari orang tua, terus kamu gak pegang HP. Terus juga aku mikirnya, mandi gimana ya ngantri gitu loh, kayak serem banget deh. Oh iya, hari ini kita berdua tidak sendirian loh. Kita bareng dua duta kesehatan Nurul Fikri Boarding School Lembang tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, mungkin biar gak canggung, di sini ada Kak Einstein dan ada Kak Amira. Nah, biar kenal dulu lah ya. Aku punya pantun nih. Makan buah nangka ditemani kacang Arab. Cakep. Habis itu tak lupa juga minum es kelapa. Hal kakak-kakak semua supaya makin akrab, bolehlah kita saling menyapa. Boleh nih, Kak Ensen sama Kamira kita kenalan dulu ya. Namanya siapa, dari kelas berapa. Nah itu aja sih, beda hal ini. Ya dari Ensen dulu. Halo semua, perkenalkan nama saya Gian Asyasena Sution dari kelas 8. Kalian bisa manggil saya Einstein. Halo semua, nama aku Amira. Aku dari kelas 8, kalian bisa manggil aku Amira juga. Nah sekarang kan kita udah kenalan nih, kita udah sapa-sapa. Sekarang aku mau nanya nih ke Amira sama Einstein. Menurut kalian apa sih personal hygiene itu? Coba dari Amira dulu deh. Menurut aku tuh personal hygiene atau kebersihan diri itu adalah suatu upaya kita untuk menjaga kebersihan dan kesehatan tubuh kita maupun itu fisik ataupun mental. Nah, kalau menurut aku tuh, kalau personal hygiene itu menjaga kebersihan diri. Nah, tahu nggak sih kalau personal hygiene itu sebenarnya penting banget di hidup kita. Karena kan personal hygiene itu bisa mencegah kita dari berbagai penyakit, meningkatkan percaya diri kita, dan meningkatkan kualitas hidup kita loh. Kayak gitu ya. Nah, apa saja nih manfaat menjaga kebersihan diri atau personal hygiene nih? Manfaatnya apa nih dari Kak Ensen dulu? Kalau menurut aku sih, manfaat dari personal hygiene tuh, kita tuh dapat meningkatkan kualitas hidup. Nah, kualitas hidup itu kita bisa meningkatkan mental kita dan fisik kita tuh dari kebersihan tubuh kita. Nah sekarang coba Amira, apa itu manfaatnya gitu? Ini aku tambahin ya dari Einstein. Nah, pertama dari aku tuh mencegah penyakit. Mencegah penyakit itu kayak mencegah tubuh kita terjangkit dari infeksi bakteri, virus ataupun jamur. Lalu yang kedua itu meningkatkan rasa percaya diri kita. Nah kalau misalnya kita sudah menjaga kebersihan diri kita atau personal hygiene kita, itu kita bisa hidup dengan nyaman dan kita bisa percaya diri soalnya kita kayak sudah bersih gitu loh. Jadi orang-orang juga enak gitu kalau mau ketemu sama kita. Itu sih kayaknya kalau dari aku. Nah sekarang gimana sih cara ngejaga kebersihan diri, apalagi kita kan santri yang tinggal di pesantren. Coba sekarang dari Amira dulu. Kalau dari aku sih cara menjaganya tuh pertama mandi. Nah mandi tuh kayak mandi juga jangan asal-asalan gitu. Mandi juga teratur dan juga mandinya harus bersih gitu. Kita harus memastikan diri kita juga mandinya tuh nggak asal-asalan lah. Lalu yang kedua tuh menyikat gigi. Nah menyikat gigi itu juga nggak boleh asal-asalan juga, dan seperti kita tahu menyikat gigi itu pertama dari setelah sarapan, lalu malamnya tuh sebelum mau tidur. Lalu ketiga tuh mencuci tangan. Nah mencuci tangan tuh seperti yang kita tahu nih, CTPS, cuci tangan pakai sabun. Nah itu juga harus dialiri sama air 20 detik, dan seperti yang kata aku tadi, pakai sabun ya jangan lupa, biar tangan kita terhindar bebas dari bakteri maupun penyakit-penyakit yang bisa terjangkit lewat tangan. Bisa lanjutkan selanjutnya. Jadi aku tambahin dikit ya. Jadi itu kalau menurut aku ya, pertama tuh kita tuh harus makan makanan yang bersih, sehat, agar kita tuh tidak mengonsumsi yang enggak lah. Jadi kita tuh bisa terhindar dari penyakit gitu. Nah kedua, kita tuh harus menerapkan lifestyle yang sehat gitu, dengan cara
berolahraga, workout, dan lain-lain. Bisa juga kita yoga gitu. Nah, terus kita tuh harus menghindari dan mencegah sumber penyakit seperti kita memakan makanan yang sudah dari jalanan yang sembarangan, kan itu kan bisa membuat kita diare. Nah, setelah itu kita tuh juga harus menjaga kamar mandi kita loh. Soalnya di kamar mandi itu banyak banget bakteri-bakteri yang berkumpul di situ. Jadi kita harus sering sikat kamar mandinya, selalu flush kalau misalnya kita habis buang air gitu. Nah, untuk yang terakhir kita tuh harus selalu rajin check up lah ke UKS, mencek apakah kita itu beban badannya itu cukup, tingginya itu benar. Soalnya kan ada tuh beberapa orang tuh yang bisa stunting, ada juga yang underweight kadang-kadang atau enggak obesitas lah. Jadi ya begitu. Wow, banyak juga ya dan keren-keren banget nih. Kalau aku dengar dari Entes sama Mira, mereka bilangnya mungkin bisa diterapin ke kehidupan sehari-hari nih. Nah, aku lanjut ya. Apakah ada tips khusus nih untuk menjaga kebersihan diri, terutama kita tinggal di pesantren yang lingkungannya bareng-barengan nih sama orang lain nih. Nah, mungkin aku mau nanya ke Amira dulu. Nah, ini tips dari aku ya. Yang pertama, mandi seperti kata aku tadi. Mandi tuh 2 kali sehari kalau bisa. Nah, mandi paginya kalau bisa sebelum subuh. Jadi kita nggak telat nih kalau buat ke masjid atau musola. Lalu juga kalau mandi itu jangan lupa pakai sabun ya, apalagi sabun ya. Habis itu sabunnya juga kalau bisa sesuai sama kulit kita, dan kalau bisa kalau shampoo-nya juga sesuai sama kulit kepala kita. Habis itu juga pakai lotion ataupun skincare. Nah, buat para tolibah atau cewek-cewek ini pasti udah tahu banget kayak skincare itu penting banget buat kita, dan pastinya juga cowok-cowok juga perlu lah. Jadi agar kita bisa keep hydrate, sama jangan lupa pakai sunscreen soalnya kayak cuaca tuh juga kering, jadi kita kayak biar kulit kita tuh gak terbakar sama sinar UV. Lalu yang ketiga tuh sikat gigi yang juga nggak boleh asal-asalan. Nah, kita sikat giginya seperti kata aku tadi setelah makan dan juga sebelum tidur. Dan lupa pakai odol ya sikat giginya. Lalu yang keempat makan 3 kali sehari secara teratur. Dan apalagi sekarang di NF tuh sudah disediain nih resto, dan pasti makanannya udah terjamin lah kualitasnya tuh udah pada sehat-sehat, dan juga disediain sama minum. Jadi kalian diusahain makan di restonya jangan telat ya. Lalu yang kelima, kurangin jajan-jajan sembarangan. Di sekitar sini tuh sebenarnya banyak jajan-jajanan gitu. Jadi kalau bisa kita kurangin soalnya siapa tahu di dalam jajanan itu bisa terkandung pengawet, pemanis, penguat rasa yang bisa membahayakan tubuh kita. Lalu yang keenam, kalau misalnya nih kita lagi homesick, ya menurut aku kita kalau misalnya lagi homesick tuh kita bisa pergi ke UKS buat curhat-curhat lah sama petugas UKS-nya. Atau kalau kita nggak mau jauh-jauh ke UKS, bisa juga ke guru BK, kayak guru konseling gitu. Kalau misalnya kita nggak berani nih sama yang udah lebih tua, ya kita bisa nih ke teman kita, ceritain kita lagi homesick, kita bisa sharing pikiran biar bisa semangatin satu sama lain. Kayaknya itu aja sih kalau aku buat tips dari aku. Kalau aku sih sepakat sama Amira. Nah, di sini aku mau tambahin yang untuk di asrama-asrama. Jadi pertama kita tuh setiap pagi tuh harus membiasakan diri untuk membuka jendela, gorden agar ada udara segar yang masuk ke kamar kita dan sinar matahari masuk. Nah, sebelum kita keluar asrama, kita tuh harus juga tutup lagi biar ya kita harus tutup. Soalnya kan kita kan mau pergi ke sekolah, takutnya sih ada orang masuk di belakang kamar kita gitu loh. Nah, kedua, kita itu tuh jangan terlalu suka untuk gantung baju di asrama. Soalnya takutnya tuh kan pada musim-musim sekarang tuh biasanya ada tuh kayak nyamuk, apalagi nyamuk TBD tiba-tiba bersarang gitu di baju-baju kita, kayak serem banget gitu. Nah, ketiga, kita tuh harus pikat kamar agar kamar kita tuh bersih, terhindar dari bakteri, kuman, dan debu. Keempat, kita tuh baju-baju kotor kita sehabis kita memakainya, kita tuh harus simpan di tempat yang tertutup kayak di keranjang laundry lah, biar tidak ada lalat-lalat yang bisa menghingga di sana dan membuat aroma-aroma di kamar kita tuh bau. Nah, kelima kita tuh harus sering laundry spray, selimut, dan lain-lain yang ada di kasur kita
minimal 2 pekan sekali. Setelah itu kita harus jemur kasur kita biar tidak ada kutu-kutu kasur yang ada di kasur kita itu menghinggap gitu di rambut-rambut kita. Nah, oh iya, untuk yang terakhir kita tuh kalau kita mempunyai stok makanan, cemilan, minuman harus disimpan di wadah tertutup biar tidak ada kayak lalat yang hinggap di situ kan. Lalat itu sebagai hewan yang agak menjijikan ya. Jadi kalau misalnya menghinggap itu nanti makanannya bisa busuk, bau dan lain-lain. Terima kasih sih, menurut saya juga ada. Keren-keren banget ya. Kalau kayak gini mah kita bakalan hidup sehat banget kalau misalnya kita ngikutin tipsnya Einstein sama Amira. Ada tambahan lagi nggak sebelum kita tutup? Ini tambahan dari aku ya. Pokoknya kalian tuh jangan takut tinggal di pesantren dan jangan mudah termakan sama kata-kata orang yang bilang pesantren tuh jorok, pesantren tuh gak higienis. Asalkan kalian nerapin nih tips dari kita berdua dan ikutin aturan-aturan yang sudah ditetapkan, insya Allah kalian bisa hidup nyaman, bisa betah lah tinggal di pesantren. Nah, kalau menurut aku tuh pas kita di pesantren tuh, tau gak sih kalau misalnya lingkungan sekitar kita tuh bisa membentuk diri kita loh. Jadi saat kita di pesantren kita tuh harus mencari teman-teman yang baik agar kita tuh bisa tumbuh dan berkembang menjadi orang yang baik dan hebat di masa depan. Oke nih, kita udah berbincang berapa menit nih dari awal sampai akhir nih. Aku bakal menyimpulkan hasil-hasil bincang-bincang kita dari tadi. Nah, jadi kalau dari Amira sama Yansen tuh personal hygiene itu adalah hal penting yang untuk dilakukan setiap anak-anak, remaja, dewasa maupun lansia lakukan untuk menghindar dari penyakit seperti DBD, demam, flu, influenza, banyak lagi lah. Nah itu pun baik mau tinggal di rumah, pesantren, apartemen, hotel, mau dimanapun pokoknya harus hati-hati lah. Nah karena dengan kita menjaga personal hygiene, kita dapat menjaga kesehatan fisik, mental, serta lingkungan, tempat tinggal. Dengan gitu kita dapat menjadi pribadi yang lebih produktif, serta lahir dan batinnya, mohon maaf. Nah kalau Kak Rifa gimana nih pendapatnya nih, simpulan Kak Rifa gimana nih kalau dari awal sampai akhir nih? Kalau menurut aku juga sih, personal hygiene itu penting banget ya, soalnya kayak apalagi buat cewek-cewek yang pastinya mereka tuh mikirin banget penampilannya, kayak apalagi sekitarnya deh, kayak sekitar lingkungannya, pasti mereka tuh kayak lebih gimana ya, kayak ya merhatiin banget lah pokoknya. Ya, intinya obrolan kita hari ini seru banget ya. Iya. Terima kasih ya buat Amira sama Einstein yang udah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan kita. Makasih juga pada teman-teman serta sahabat semua yang telah mendengarkan talk show kesehatan personal hygiene. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.